Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Esayuri Kartika. Saya dari kelas 9A absen 12. Di sini saya akan mengidentifikasikan struktur cerpen dan unsur kebahasaan cerpen Suntiang. Pertama-tama kita akan menjelaskan struktur cerpen Suntiang. Struktur cerpen yaitu ada 5. 1. Orientasi. 2. Komplikasi. 3. Evaluasi. 4. Resolusi. Dan 5 yaitu koda. Pertama kita akan menjelaskan orientasi. Orientasi yaitu berisi tentang pengenalan para tokoh, latar, hingga permulaan konflik yang dialami tokoh atau para tokoh di dalam cerita. Orientasi cerpen Suntiang berisi pengenalan tokoh dan arah menuju komplikasi. Berikut adalah contoh dari orientasi cerpen Suntiang. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi cerpen adalah awal mula puncak masalah antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi cerpen Suntiang ini berisi mengenai urutan kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat dan berbagai kerumitan atau masalah yang akan muncul. Berikut adalah contoh dari komplikasi cerpen Suntiang. Sekarang yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah yaitu berisi penyelesaian dan pemecahan masalah. Berikut adalah contoh dari evaluasi teks cerpen Suntiang. Dan yang keempat yaitu resolusi. Resolusi cerpen Suntiang ini berisi memperlihatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami para tokoh. Berikut adalah contoh dari cerpen Suntiang. Dan yang kelima yaitu koda. Koda cerpen Suntiang ini berisi tentang nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah teks cerpen Suntiang. Berikut adalah contoh dari koda teks cerpen Suntiang. Sekarang kita akan menjelaskan unsur kebahasaan cerpen Suntiang. Yaitu 1. Untuk majas yang digunakan ada 3 majas, yaitu 1. Majas personifikasi, 2. Majas metafora, 3. dan majas simile. 1. Majas simile yaitu contohnya melihat lautan hijau sawah, hatiku menjadi tenang. Contoh kedua yaitu Suntiang seperti bando anak yang bisa dipasang dengan instan. Nah, majas yang kedua yaitu majas metafora. Contohnya yaitu Suntiang amak yang sudah naik daun. Contoh kedua yaitu hati ini bak cermin yang pecah. Majas yang ketiga yaitu majas personifikasi. Contohnya 1. Gumpalan awan hitam itu seakan mengikutiku. Contoh yang kedua, Suntiang amal berdiri kokoh di atas kepalanya. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu alur cerpen Suntiang ini menggunakan alur maju, karena cerpen ini menceritakan peristiwa awal sampai akhir dengan secara urut, dari pengenalan muncul konflik, klimaks, antiklimaks, dan berakhir dengan penyelesaian. Dan unsur kebahasaan yang ketiga yaitu dalam cerpen Suntiang ada beberapa dialog yang menunjukkan waktu lampau. Hal ini tampak pada dialog yang menggunakan kalimat banyak orang bilang Suntiang kami sudah kuno. Nah, ini adalah unsur kebahasaan cerpen Suntiang dan struktur cerpen Suntiang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.